Sekretaris Jenderal Pradi Bersatu, Ade Darmawan menilai putusan sela yang mengabulkan eksepsi terdakwa kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa, menjadi bahan evaluasi bagi Jaksa Penuntut Umum, JPU, dalam menyusun surat dakwaan. Menurut Ade, putusan tersebut tidak menjadi akhir dari proses hukum. Putusan sela itu adalah satu bahan koreksi bagi JPU karena saat ini pertarungan ini memang sama JPU sebagai yang mewakili para korban, kata Ade Darmawan, dikutip dari program Kompas Petang di Kompas TV, Kamis, 23 Juli 2026. Ade menyebut kejaksaan perlu segera memperbaiki surat dakwaan agar perkara dapat kembali didaftarkan ke pengadilan. Saya rasa ini bahan koreksi. Betul-betul kita tetap mendorong kepada teman-teman kejaksaan untuk bisa memperbaiki secara cepat terus kemudian didaftarkan lagi, tuturnya. Ade menilai tidak ada persoalan dengan putusan sela tersebut karena justru dapat menjadi evaluasi bagi penuntut umum. Saya rasa nggak ada masalah sih dengan adanya putusan, justru koreksi, tuturnya. Ia berujar bahwa Jokowi masih menunggu proses persidangan sebagai saksi pelapor. Lebih lanjut, Ade Darmawan menuturkan, Jokowi berharap dapat hadir di pengadilan setelah surat dakwaan diperbaiki oleh jaksa. Saya rasa Pak Jokowi saat ini dia hanya menantikan sebagai saksi pelapor. Bahwa kemudian ini ada putusan sela, harapan beliau tentunya pengin hadir di pengadilan. Kemudian ini akan diperbaiki oleh jaksa. Tentunya itu harapan beliau juga, ucapnya. Secara pribadi, Ade menilai putusan sela tersebut menjadi pengingat bagi kejaksaan agar lebih cermat dalam menyusun dakwaan ke depan. Pendapat saya pribadi bahwa ini adalah putusan yang bahan koreksi bagi teman-teman di kejaksaan untuk lebih cermat lagi nantinya, pungkasnya. Sebelumnya, Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, PN Jaktim, Christina Endarwati, mengabulkan eksepsi Dr. Tifa. Hal tersebut dibacakan Hakim dalam sidang putusan sela di PN Jaktim, Kamis, 23 Juli 2026. Lebih lanjut, Majelis Hakim PN Jaktim memerintahkan berkas perkara beserta barang bukti dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum. Seluruh biaya yang timbul dalam perkara tersebut akan dibebankan kepada negara. Dalam eksepsinya, Dr. Tifa lewat kuasa hukumnya meminta PN Jaktim menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi batal demi hukum atau tidak dapat diterima. Kubu Dr. Tifa menilai surat dakwaan mengandung sejumlah cacat formil, mulai dari kewenangan mengadili, dasar penuntutan, hingga kejelasan uraian dakwaan. Tim pembela juga berpendapat surat dakwaan kabur, obscure libel, sehingga seharusnya dinyatakan batal demi hukum. Pertama, seperti kita saksikan tadi Majelis Hakim dalam putusan selanya telah menerima perlawanan yang diajukan oleh penasihat hukum dari Ibu Tifa. Tentunya kami menghargai putusan yang telah diucapkan karena bagaimanapun putusan tersebut adalah bagian dari koreksi, check and balance sebuah proses hukum yang sedang berlangsung. Sekalipun kalau kita cermati, yang dipersoalkan tadi adalah dakwaan dianggap batal demi hukum karena obscure libel, yaitu disebabkan karena ada penggunaan pasal KUHP lama dan KUHP baru secara dalam sebuah dakwaan subsidiar. Ya. Jadi kalau kita cermati ini lebih kepada persoalan penggunaan pasal KUHP lama dan KUHP baru dalam sebuah dakwaan subsidiar yang menurut majelis itu menyebabkan dakwaan kabur. Terhadap putusan seperti ini, pihak jaksa biasanya nanti akan memperbaiki konstruksi pasalnya, ya, disesuaikan dengan amanah dalam putusan tersebut, dan kemudian nanti jaksa bisa mengajukan kembali dakwaan ke persidangan. Jadi kembali lagi ini lebih kepada koreksi dari bentuk dakwaan yang dianggap obscure libel dan tidak berkaitan dengan terhentinya perkara. Ini perkara tetap bisa berlanjut dan jaksa tinggal memperbaiki dakwaannya. Demikian. Artinya sidang masih bisa pasal yang baru diterapkan, pasal sidang masih bisa dilanjutkan karena tadi kan jelas amanahnya hanya sekedar memperbaiki konstruksi dakwaan dalam konteks dianggap obscure libel. Jadi beliau nanti tinggal, pihak kejaksaan tinggal melakukan koreksi pasal-pasal, ya, entah nanti mau menggunakan KUHP lama seluruhnya atau KUHP baru seluruhnya, karena ini kan ada lex favoreo, ya, mana pasal yang menguntungkan maka itu yang digunakan. Tapi mungkin pencampuran ini yang dianggap menjadi sebuah keambiguan, sebuah kekaburan. Menurut saya ini sebuah koreksi yang cukup bagus, ya, daripada perkara berlanjut sampai di tengah-tengah baru ini jadi persoalan. Maka di tahap awal inilah dilakukan koreksi oleh majelis. Pihak jaksa tinggal memperbaiki dan menjempurnakan. Tentunya nanti dakwaan yang baru akan lebih sempurna lagi dan mudah-mudahan
bisa segera melaju ke persidangan pokok perkara. Bang, Pasti sudah jelas ya, karena kita kan tadi jelas persoalannya hanya soal konstruksi penggunaan pasal. Bang mungkin aja pakai pasal Pak Jokowi mungkin udah tahu Bang. Nah, kita kembalikan ke pihak jaksa ya. Jadi memang sekarang ini kan dalam masa transisi KUHP lama baru ini ada dikenal Lex Favorio. Jadi mana undang-undang yang menguntungkan terdakwa itulah yang akan digunakan. Nah, tapi kembali lagi mungkin nanti silakan tim jaksa akan kembali mengkaji ini dengan melihat putusan setelah yang baru dibacakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Bang, mungkin Pak Jokowi sendiri sudah tahu tentang hasil putusan setelah ini dan responnya seperti apa Bang? Belum tahu ya. Jadi saya sendiri tadinya saya pikir justru eksepsi ini atau permohonan ini akan ditolak sehingga kita masuk ke pokok perkara. Kami hadir di sini juga untuk mengikuti jadwal yang akan ditetapkan oleh majelis untuk pemeriksaan Pak Jokowi. Sebenarnya Pak Jokowi sendiri sudah siap ya untuk hadir minggu depan pun sudah ready untuk datang ke sini, sudah mempersiapkan waktu. Tapi ternyata kan putusan setelah ini menyatakan dakwaan perlu diperbaiki dulu ya, dan untuk itu kita hormati. Dan mungkin untuk kehadiran Pak Jokowi nanti kita tunggu di persidangan berikutnya. Bisa butuh berapa lama tuh Pak untuk memperbaiki pasal-pasal baru? Oh, itu kembali ke pihak jaksa, bahkan kalau mau perbaiki 1-2 hari pun selesai. Tinggal diperbaiki, ajukan lagi itu kembali ke pihak jaksa. Tapi kembali lagi kita hormati, tentunya mereka harus ada semacam ekspos internal untuk membahas lebih lanjut dan menentukan perbaikan konstruksi pasal seperti apa. Berarti bisa dibilang Dr. Tiva belum sepenuhnya menang, belum sepenuhnya bisa bernafas lega Bang ya? Saya nggak bisa menang kalah ya di sini, karena bicara penegakan hukum itu hanya mencari keadilan, mencari kepastian hukum ya. Tapi intinya kami sebagai kuasa dari pihak korban pun atau saksi pelapor melihat memang putusan ini hanya sekedar mengkoreksi konstruksi pasal dan ini bisa segera untuk diperbaiki dakwaan dan kembali dipersidangkan di PN Jakarta Timur. Ada keterburu-buruannya sih dari jaksa sendiri menerapkan pasal atau sampai nyampe 21 ini? Sebenarnya kalau saya lihat sih pihak jaksa juga sudah melakukan perumusan dengan cukup baik dan cermat ya. Tapi kembali lagi inilah hukum. Hukum ini bisa dipandang dari berbagai perspektif ya. Dan kita menghormati namanya koreksi dari pihak majelis juga ini baik. Karena jangan sampai nanti kan majelis pada saat mempelajari dakwaan sendiri menjadi kebingungan karena dianggap ini terjadi ambiguitas. Nah, karena itu juga kita harus menghormati juga pandangan majelis, karena bagaimanapun nanti kan yang memeriksa, mengadili dan memutus adalah majelis. Jadi kalau majelis bilang tolong dakwaannya diperbaiki, konstruksinya harus disesuaikan nih, jangan terjadi ambiguitas, ya kita harus hormati itu. Artinya jaksa atau pihak penyidik sendiri ini tidak memahami KUHP yang baru? Bukan nggak. Karena dia menerapkan pasal yang kembali lagi kalau menurut saya sebenarnya sudah membuat dengan cukup baik. Tapi ini kan soal kecermatan melihat semacam persoalan-persoalan ya di dalam sebuah konstruksi dakwaan, dan kembali lagi ini sebuah putusan kita hormati ya, tidak lagi untuk diperdebatkan, tinggal diikuti dan diperbaiki lalu diajukan kembali ke persidangan. Berarti mulai dari awal dong Bang nanti, berarti pembacaan dakwaan. Betul. Jadi setelah diperbaiki mungkin butuh waktu ya, setelah itu nanti didaftarkan kembali dan akan dibacakan kembali dari awal. Berapa lama Bang waktunya? Kembali ke pihak jaksa. Sebenarnya kalau mau bicara hitungan hari selesai, karena tinggal merubah pasal saja. Kan bicara KUHP lama, KUHP baru, dia minta konsisten. Kalau menggunakan KUHP lama, KUHP baru, jangan terjadi dalam konteks dakwaan yang subsidiar. Hanya itu sih.